Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap isi chat nakal Ketua KPU Hasyim Asyari dengan PPLN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). RI mengungkapkan fakta persidangan ihwal isi chat antara ex-Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asyari dengan korban berinisial chat. Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus tahun 2023. Kata Majelis Hakim Ratna Dewi Pettalolo dalam ruang sidang, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dalam komunikasi itu chat meminta tolong Hasyim untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di Jakarta. Chat merupakan seorang panitia penyelenggara luar negeri, PPLN, yang berdomisili di Belanda. Kemudian Hasyim menyanggupi permintaan chat dan mengirimkan daftar barang titipan berupa 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 paks cuimi. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu, ujar Dewi. Teradu menjawab dengan nada bercanda. "Oh maaf keselip hahaha," sambungnya. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan Hasyim tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Hasyim terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam. Menurut DKPP tidak patut dibicarakan mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga, tutur Dewi. Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda. Ia menambahkan, dalam putusan sidang etik, DKPP pun memecat Hasyim dari jabatannya sebab terbukti melanggar etik penyelenggara pemilu. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada terpadu Hasyim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Ketua DKPP RI Hedi Lugito dalam sidang putusan di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Bantah merayu korban. Dalam sidang tertutup di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, kemarin, Ketua KPU Hasyim Asyari membantah dirinya melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan berbuat asusila kepada anggota panitia pemilihan luar negeri, PPLN. Hasyim mengklaim seluruh muatan dalam pokok aduan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Semua hal yang menjadi pokok perkara yang diadukan oleh pengadu maupun melalui kuasa hukumnya sudah saya jawab semua. Dan kemudian pada intinya apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan dalil aduan kepada saya bantah semua, kata Hasyim di kantor DKPP Jalan Abdul Muisno 2-4, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Hasyim pun mengaku kecewa dengan langkah pihak pengadu yang telah membocorkan pokok aduan kepada media sebelum sidang dimulai. Dirinya berniat mengambil langkah hukum atas kejadian ini. Sementara itu, kuasa hukum pengadu mengaku pihaknya tidak pernah membocorkan pokok aduan atau bukti ke pihak luar, seperti yang dituding Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Dalam sidang tertutup Rabu,
tanggal 22 Mei tahun 2024. Kemarin, pihak pengadu membawa 20 bukti ke DKPP. Hashim dilaporkan ke DKPP oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum UI. Hashim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan berbuat asusila terhadap pengadu. Kronologi dugaan asusila. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hashim Asyari kembali diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Adapun pelaporan tersebut yakni adanya dugaan tindakan asusila terhadap panitia penyelenggara luar negeri (PPLN). Sebagai informasi, aduan dilayangkan dari pihak Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FUI) dan LBH APIK ke kantor DKPP RI pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Pada hari ini kita melaporkan Ketua KPU RI ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas dan profesionalitas yang diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Tutur kuasa hukum pelapor, Aristo Pangaribuan. Aristo mengatakan bahwa tindakan kali ini Hashim tak jauh berbeda dengan apa yang menimpa Ketua Umum Partai Republik I Hanaeni alias Wanita Emas, yang juga membuatnya disanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP. Tapi kalau pada Hanaeni dia itu adalah Ketua Umum Partai punya kepentingan. Ini klien kami seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan apapun. Dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya. Karena ini kan bosnya Ketua KPU, kata Aristo Pangaribuan. Kemudian ia menyebut, dalam keadaan keduanya terpisah jarak, terdapat upaya aktif dari Hashim, secara terus-menerus, untuk menjangkau korban. Hubungan romantis, merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya, kata Aristo. Menurut Aristo, Hashim diduga melakukan tindakan asusila kepada korban selama proses pemilu, yakni sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga Maret tahun 2024. Sementara itu, anggota tim kuasa hukum lainnya, Maria Dianita Prosperiani, menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Lanjut Maria, Hashim dan korban pertama bertemu pada bulan Agustus tahun 2023 dalam kunjungan dinas KPU. Sejak itu, Hashim disebut melakukan perilaku berulang terhadap korban dalam upayanya memenuhi kepentingan pribadi. Sebenarnya ini perilaku yang berulang. Dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadinya, Ketua KPU diduga menyalahgunakan jabatan, kewenangannya. Dia menggunakan fasilitas pribadi. Di sini yang menjadi catatan bagi kami adalah adanya relasi kuasa, pungkasnya. Kasus Hashim dan Wanita Emas berujung sanksi. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebelumnya telah menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hashim Asyari terkait 3 aduan yang dialaminya. Hal ini disampaikan melalui sidang etik yang digelar di gedung DKPP, Jakarta. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu Hashim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, ujar Ketua DKPP Hedi Lukito pada Senin, tanggal 3 April tahun 2023, yang ditayangkan di YouTube DKPP. Hedi meminta KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan itu dibacakan. Kemudian, Hedi juga meminta Bawaslu mengawasi keputusan terhadap Hashim Asyari. Pada pembacaan putusan, Hashim Asyari terbukti melanggar pasal 6 ayat 2 huruf B dan C dan ayat 3 huruf E junto pasal 7 ayat 1 junto pasal 8 ayat huruf A, B, G, H, J, dan L junto pasal 11 huruf D junto pasal 12 huruf A dan B junto pasal 14 huruf C junto pasal 15 junto pasal 16 huruf E junto pasal 19 huruf F Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, Hashim Asyari juga terbukti melakukan pelanggaran kode etik lantaran dianggap hubungannya dengan Ketua Umum Partai Republik I Hanaeni atau Wanita Emas tidak wajar. Sehingga Hashim Asyari melanggar pasal 6 ayat 3 huruf E dan F junto pasal 15 huruf A, D, dan G Peraturan DKPP tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Jalan bareng ke Jogja, Hasyim Asyari, kata DKPP, juga terbukti melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta menuju Yogyakarta bersama Misha Hanaeni Moein atau Wanita Emas, pengadu 2, pada tanggal 18 Agustus tahun 2022. Menggunakan maskapai Citylink, tiket perjalanan ditanggung oleh Wanita Emas. Dikutip dari situs resmi DKPP, Hasyim Asyari dan Wanita Emas melakukan ziarah ke sejumlah tempat di Yogyakarta. Padahal pada tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 2022, Hasyim Asyari miliki agenda resmi selaku Ketua KPU RI, yakni menghadiri penandatangan MOU dengan 7 perguruan tinggi di Yogyakarta. Teradu mengakui telah melakukan perjalanan ziarah di luar kedinasan bersama pengadu 2 selaku Ketua Umum Partai Republik I yang sedang mengikuti proses pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024, ungkap anggota Majelis Dewa KD Wiyarsa Rakasandi saat membacakan pertimbangan putusan. Pertemuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pertemuan tersebut dinilai tidak patut dan tidak pantas dilakukan Hasyim Asyari selaku Ketua KPU RI dengan kapasitas dan jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan. Teradu terbukti telah melanggar prinsip mandiri, proporsional, dan profesional. Tegasnya, teradu terbukti melanggar pasal 6 ayat 2, huruf B, C, dan ayat 3, huruf E, pasal 7 ayat 1, pasal 8 huruf A, B, D, H, I, J, L, pasal 11 huruf D, pasal 12 huruf A, B, pasal 14 huruf C, pasal 15, pasal 16 huruf E, pasal 19 huruf F Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu, Hasyim terbukti memiliki kedekatan pribadi dengan Hanaeni. Kedua berkomunikasi secara intensif melalui WhatsApp berbagi kabar di luar kepentingan kepemiluan. Seperti percakapan dari teradu ke pengadu 2, bersama KPU, kita bahagia. Bersama Ketua KPU, saya bahagia. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, udah jalan ini menujumu, kata anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo. DKPP menilai tindakan Hasyim selaku penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu. Hal itu mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian teradu terbukti melanggar pasal 6 ayat 3, huruf E dan F JO pasal 15 huruf A, D, dan G. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pungkasnya. Sementara itu, Hasyim tidak terbukti melakukan tindak pelecehan seksual terhadap Hanaeni. Hal tersebut dikarenakan tidak ada alat bukti material dan tidak ada saksi yang menguatkan terkait dengan dalil aduan pelecehan seksual.